Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Taufik dari kelas TKR 2. Di sini saya ingin menjelaskan SOP perawatan berkala 10.000 km. Yang pertama, lift 2. Mobil berada di posisi 25 cm. Pengerjaannya yaitu ball join dan boot. Pemeriksaan ball join dan boot menggunakan alat congkel ban. Ungkitlah ball join, pastikan tidak ada gerakan saat diungkit, dan periksa bot dari sobek. Lanjut, penggunaan helm, pakai helm yang sesuai dan nyaman. Dan lanjut, lift 3. Mobil berada di posisi setinggi mekanik. Pekerjaannya yaitu adalah oli mesin. Kuras oli mesin, siapkan oil drainer, simpan di bawah karter. Gunakan kunci ring 14 mm untuk membuka baut pembuangan oli mesin. Yang kedua, ganti oil filter. Gunakan special service tools untuk membuka filter oli. Pasang filter oli yang baru dan putarlah dengan menggunakan tangan saja. Yang ketiga, bahan bakar. Periksa kebocoran dan saluran periksa secara visual selang bahan bakar in dan arus balik, lalu periksa kembali pipa saluran minyak rem. Yang keempat, exhaust mounting, exhaust pipe dan mounting. Periksa kondisi exhaust dan mounting, periksa secara visual karet atau mounting pada exhaust, pastikan tidak ada keretakan dan sobek, lalu periksa pada exhaust, jangan sampai ada kebocoran. Yang kelima, chassis, bagian bawah kendaraan. Periksa nut dan board bawah kendaraan. Periksa nut board bawah kendaraan dengan menggunakan kunci ring pas ukuran 12, 14, 17, dan 19. Dan sebutkan setiap nut atau bolt yang diperiksa, kekencangannya, lower arm, ball joint, stabilizer bar, T-rod, caliper, cross member, shock absorber. Dan yang keenam, suspensi, periksa spring dan absorber. Fisik dan kebocoran, periksa secara visual bagian depan dan belakang, pastikan tidak ada kebocoran pada bagian shock. Pada bagian spring tidak ada retak. Lanjut, plug, pasang dari drain plug, pasang baut drain plug dan kencangkan menggunakan kunci 14. Lanjut, lift 4. Mobil berada di posisi set dada mekanik. Pekerjaannya yaitu adalah wheel bearing. Periksa wheel bearing dengan cara roda diputar. Dengan cara roda diputarkan menggunakan tangan sambil memegang shock absorber, pastikan tidak ada getaran pada shock absorber dan gerakan roda atas bawah. Ban, periksa keausan ban dan pelek. Memeriksa keausan ban dengan cara tentukan tread wall indikator pada ban, lalu ukur keausan menggunakan depth tear gauge. Pelek hanya secara visual. Lanjut, lepas roda, siapkan troli roda, impact dan kunci shock 21, lalu lepas mur roda dengan urutan kiri kanan atas bawah. Melepas, bersihkan brake cleaner, ukur brake pad, memberi grease dan pemasangan lepas kaliper dengan menggunakan kunci ring 14 mm, lalu lepas pad rem, kemudian bersihkan pad rem dengan cara diamplas dan semprot menggunakan brake cleaner, lalu ukur ketebalan pad rem dengan menggunakan jangka sorong. Setelah diukur, beri grease pada pad rem. Lanjut, pemeriksaan disc brake, ketebalan dan run out. Bersihkan disc brake dengan menggunakan amplas dan semprot dengan brake cleaner, lalu ukur ketebalan disc brake dengan mikrometer ukuran 0 sampai 25 mm. Lalu periksa run out disc brake dengan menggunakan dial indikator. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasang pad rem yang sudah diberi grease, pasang kembali kaliper. Lanjut, melepas, bersihkan ukuran brake shoe dan drum brake, beri grease. Lepas brake drum, lalu bersihkan brake drum dan brake shoe dengan amplas dan semprot dengan brake cleaner. Periksa ketebalan brake shoe dan diameter dalam tromol, beri grease pada backing plate di
6 titik. Lanjut pemeriksaan drum brake, membaca informasi max diameter dalam tromol dan pengukuran mengukur diameter brake sesuai pada saat terpasang setelah sepatu rem dan pemasangan tromol. Lihat informasi untuk spesifikasi diameter dalam tromol yang berada di tromol max 204 mm. Periksa celah sepatu rem dan tromol saat terpasang dengan cara hasil pengukuran diameter dalam drum brake dikurangi hasil pengukuran diameter luar brake saat terpasang. Pasang kembali tromol. Lanjut lift 5. Mobil berada di posisi 25 cm. Periksa sistem rem, periksa saluran dan kebocoran sistem rem dengan cara injak pedal rem sebanyak 3 kali, lalu periksa kebocoran pipa dari master silinder. Kemudian fleksibel serta pipa rem bagian belakang. Lanjut penggantian minyak rem dan bleeding sistem rem. SOP bleeding dilakukan satu roda. Ganti minyak rem dengan cara hisap terlebih dahulu dengan vakum brake dari reservoir tank di master cylinder. Kemudian isi kembali reservoir tank dengan minyak rem yang baru. Setelah itu lakukan bleeding sampai keluar minyak rem yang baru dan pastikan tidak ada gelembung. SOP bleeding melakukan dari yang terjauh dengan master silinder sampai ke yang terdekat. Lanjut lift 6. Mobil berada di posisi sedada mekanik. Pasang ban rotasi diucapkan atau acting. Sebelum pemasangan roda, lakukan rotasi terlebih dahulu. Jika roda cadangan belakang kiri depan, kanan belakang, kanan depan, kiri depan, kiri cadangan. Jika 4 roda depan ke belakang, lurus yang belakang ke depan dengan cara silang. Lanjut tekanan ban diperiksa satu ban atau penggunaan alat ukur. Periksa tekanan ban dengan menggunakan tire pressure gauge dengan standar 36 PSI. Lanjut lift 7. Posisi mobil menyentuh lantai. Torsi ban ditorsi yang dibuka. Torsi mur roda menggunakan kunci momen dan shock 21 mm. Nilai spesifikasi 103 Nm secara menyilang bawah, atas, kiri, kanan. Ruang mesin isi oli mesin acting. Siapkan corong lalu isi oli dengan saya 0 sesuai kapasitas. Engine 1KR 2,6L tanpa oil filter, 27L dengan oil filter, 3NR 3,3L tanpa oil filter, 3,5L dengan oil filter, dan pasang kembali tutup pemasukan oli. Busi. Periksa busi sesuai tipe kendaraan. 1 busi celah dan fisik. Busi di luar busi jenis iridium diganti setiap 100.000 km. Konvensional setiap 40.000 km. Pemeriksaan ruang mesin. Periksa suara dan getaran mesin, blow bigas, support absorber dengan depan, regen AC atau carpool kanister. Hidupkan mesin kendaraan mobil. Periksa suara secara visual, getaran pada mesin, barangkali ada suara dan getaran abnormal. Periksa blow bigas dengan cara menjepit selang PCV. Apabila suara masih berubah, blow bigas bagus. Periksa support absorber dengan menggunakan kunci shock 10. Periksa kekencangannya dan karetnya. Periksa registrasyon AC dengan cara putar selektor blow bigas blower ke kecepatan 4 dan AC pada suhu max. Lalu periksa pada bagian glass, lihat apakah ada gelembung atau tidak ada gelembung. Jelek. Periksa carpool kanister secara visual dari keretakan selang-selang. Periksa fluida di ruang mesin. Periksa seluruh fluida pada ruang mesin, oli mesin, minyak rem, air washer, reservoir tank. Lanjut pemeriksaan aki. Periksa tegangan, level atrolit, kondisi fisik baterai, fan plug, bodi baterai, minimal
terminal baterai, periksa tegangan menggunakan avometer, periksa level elektrolit menggunakan hidrometer, kondisi fisik baterai secara visual, fan plug lepas tutup baterai, lalu periksa secara visual bodi terminal baterai secara visual. Tips 8. Mobil berada di posisi setinggi mekanik. Pemeriksaan hasil pekerjaan, periksa kekencangan baut drain plug, periksa kekencangan baut drain plug, oli mesin menggunakan kunci 14 mm dan baut transmisi dengan kunci 24 mm. Lanjut lift 9. Mobil berada di posisi menyentuh lantai dan pengerjaannya yaitu finishing. Bersihkan unit setelah maintenance. Bersihkan unit kendaraan setelah maintenance. Lap bagian kendaraan di area depan. Pastikan tidak ada oli yang nempel serta bagian pintu. Lepas fender cover set, front set, knob transmisi, steering cover, dan floor mat. Lepas fender cover set, front set, knob transmisi, steering cover, dan floor mat dari kendaraan. Lanjut, letakkan part bekas di kendaraan, simpan part bekas di bagian kiri bawah. Dan periksa kandungan emisi gas buang saat idle. Dan periksa emisi gas buang dengan cara nyalakan gas analyzer dan tunggu sampai ready. Hidupkan mesin kendaraan sampai suhu normal. Masukkan probe ke knalpot, tekan enter, tunggu sampai proses pembacaan muncul, lalu tekan print dan enter. Lepas probe dari knalpot, lalu zerokan kembali gas analyzer, matikan mesin kendaraan. Final check. Pengecekan seluruh pengerjaan oleh Karu Acting. Laporkan ke penguji bahwa pekerjaan telah selesai dan kasihkan kunci mobilnya. Dan pengerjaan SOP perawatan berkala 10.000 km sudah selesai. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.